Ya, jadi malam hari ini seperti yang dikasih tahu bahwa ini kita akan membahas tentang multiple business, multiple businesses. Jadi orang yang melakukan lebih dari satu bisnis. Kalau kita lihat serial entrepreneur seperti misalnya Richard Branson gitu ya. Richard Branson itu punya lebih dari 400-an bisnis. Bagaimana kita membayangkan satu orang itu punya banyak atau ratusan bisnis, itu kan kerasanya kita punya 2-3 bisnis aja misalnya kita udah pusing gitu ya. Tapi ada loh sebetulnya orang yang menjadi serial entrepreneur, di mana dia adalah pengusaha dengan banyak macam bisnis. Yang antara bisnis satu dengan bisnis lainnya mungkin nggak ada hubungannya. Misalnya satunya bisnis restoran, kemudian bisnis satunya lagi misalnya digital sesuatu yang berhubungan sama digital, sementara yang satunya adalah yang berhubungan dengan restoran atau F&B. Jadi kadang-kadang beda gitu antara satu dengan lainnya, tapi nyatanya memang ada orang yang seperti itu yang mampu untuk melakukannya. Hai Jordan. Ya. Semoga Agus nggak ada masalah nih. Ada Lulu, thank you. Seniman kece, hai, apa kabar? Saya ketemu sama seniman kece di salah satu acaranya Helping Hands waktu itu, dan dia adalah salah satu narasumbernya. Apa kabar? Kamu masih ngelukis? Oke. Sebentar, ini Agus nggak ada nih di sini. Agus, kalau seandainya sudah join, tolong minta ini deh, minta untuk saya add. Karena kadang-kadang karena saya pakai, oh nih Agus udah join. Yes. Bentar ya. Hai. Halo. Halo. Sorry banget. Apa kabar? Baik, Grace, baik. I will let you know why I'm a little bit late. I will let Kenapa? You know. Kenapa? Gue lagi ngelayanin pembeli tadi. Nah, pembeli nggak bisa lawan kan? Iya. It's okay. It's okay. This is me. Yeah, this is me. Selamat bergabung di Grace and Friends. Thank you untuk Agus. Teman-teman, ini teman saya yang tadi udah kita omongin di depan. Yang saya juga sempat panik kok Agus nggak muncul-muncul ya. Thank you, akhirnya sudah bergabung dengan saya. Agus Lahinta ini adalah teman lama saya. Saya udah kenal dari zaman dulu. Saya malah lupa dari tahun berapa kita ketemu di Charles Bonar Sirait. Tahun 2010, Grace. 2010, 10 tahun saya kenal sama Agus. Saat itu dia baru meniti karir sebagai MC. MC, ya kan? Betul. Ya. Nah, jadi teman-teman, ceritanya saya ketemu sama Agus ini di satu course yang diadakan oleh Charles Bonar Sirait. Nah, dan saat itu mengenai protokoler, ya kan, tentang seminar. Ya, course-nya itu tentang protokoler, karena saya adalah IO, kemudian Agus adalah MC. Kita sering berhubungan dengan VIP, ya kan? Kita sering berhubungan dengan para pejabat, sehingga dengan adanya ikut course ini, kita mau nambah ilmu nih ceritanya waktu itu ya. Gimana kita menghandle tamu-tamu VIP, ya kan waktu itu gitu. Nah, ya udah akhirnya Agus balik ke itu course-nya ada di Jakarta, Agus balik ke Gorontalo, dan kita hubungan biasanya hanya lewat social media aja atau WhatsApp. Ya, thanks to social media.
Oke. Betul. Ya, ini kamu agak blur loh sebenarnya. Oh, ya, ini karena saya atau karena Agus ya? Coba teman-teman, saya minta ininya ya, saya minta apa masukannya. Apakah sudah jelas atau enggak nih? Semoga sih jelas. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, Agus awalnya saya kenal itu adalah sebagai MC. Juga sebagai waktu itu sudah isi ini ya, apa namanya, siaran di TV, ya kan, TV Gorontalo. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sekarang, Agus adalah founder dari dan creative director dari Rumah Karawo Gorontalo, dan juga ada beberapa bisnis lainnya. Saya mau dulu balik nih, apa namanya, ke zaman Agus yang dulu gitu kan. Nah, Agus tuh gimana sih Gus? Dulu tuh sekolahnya apakah memang sudah berhubungan dengan entrepreneurship atau gimana Gus? Dulu apa latar belakang kuliahnya apa Gus? Sama karena sekali Agus dosen juga loh. Sama sekali nggak ada hubungan sama entrepreneurship, sama sekali nggak ada hubungan dengan fashion, Grace. Jadi saya tuh SMA itu saya apa namanya, sekolahnya di STM. Oke, wow. Oke, saya STM. Kemudian saya lanjut S1 saya ngambil teknik komputer. Saya lanjut S2 ngambil ilmu komputer. Oh, wow. Jadi S1 S2 saya IT, dan akhirnya saya salah satu kerjaan saya sebagai dosen ya di Fakultas Teknik di jurusan Teknik Informatika. Nah, secara background ya seperti itu. That's me gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya ya sebetulnya sama yang sekarang apa lebih bergiat di bidang entrepreneurship, itu nggak ada hubungannya ya latar belakang pendidikannya gitu. Nggak ada hubungan sama sekali gitu. Nah, kalau mulai menghasilkan uang nih, apakah sudah dari awal itu sudah mulai menghasilkan uang sebelum kuliah selesai, atau tunggu kuliah selesai dulu baru mulai menghasilkan uang? Mulai menghasilkan uang itu di pekerjaan apa dulu, Grace? Kalau di pekerjaan apapun, di pertama kali, gitu. Pertama MC. Kali hidupnya Agus. MC. Jadi MC dan penyiar radio gitu. Saya pernah menyiar radio di Makassar gitu, dan disitulah saya pertama kali apa namanya dapat uang gitu loh. Jadi bukan di pekerjaan yang saya kuliah kemudian kerja kemudian dapat uang gitu. Jadi lebih ke pekerjaan yang nggak ada hubungan dengan pendidikan saya gitu. Dan akhirnya itu saya sempat ya namanya kan orang baru selesai kuliah atau orang masih sementara kuliah dapat uang gitu. Jadi senangnya itu ya kita nggak ngandalin orang tua gitu ya. Jadi ya itu senangnya gitu. Jadi saya MC sama apa namanya penyiar radio. Oke. Jadi itu ya. Jadi udah mulai nyari duitnya dari situ gitu kan. Nah, ketahuannya itu adalah kalau penyiar radio kan rata-rata suaranya bagus tuh. Nah, ketahuan tuh Agus tuh Agus kan suaranya, lafalnya gitu ya, itu sangat bagus gitu. Nggak semua temen tuh punya ini ya, apa, pronunciation yang bagus, artikulasi yang bagus gitu. Itu ketahuan banget apa orang radio banget nih suaranya gitu. Tapi bisa nyanyi nggak, Gus? Itu yang nggak bisa, Grace. Jadi jangan pernah paksa saya. Bener. Jadi ada orang bilang kalau you penyiar, you apa namanya MC itu pasti bisa nyanyi gitu ya. Salah satu role model saya adalah Pak Duta Besar, Pak Tantowi Yahya gitu kan. Beliau bisa nyanyi banget gitu. Tapi itulah saya. Awalnya saya sempat minder, Grace. Sempat minder dan sempat pengen kursus gitu loh. Iya kan? Tapi pada saat itu saya berpikir kalau saya bisa nyanyi, pasti orang akan hire saya sebagai penyanyi profesional. Dan you can imagine gitu, berarti saya harus menyediakan waktu untuk pekerjaan itu, dan saya pikir enggak deh, mendingan saya ini aja gitu. Jadi saya nggak bisa nyanyi kecuali di karaoke. Oke, kalau di karaoke kita semua jadi bisa nyanyi ya. Bisa nyanyi. Oke. Nah, tadi kan Agus bilang bahwa pekerjaan atau penghasilan pertama didapat dari MC ataupun jadi penyiar radio gitu ya. Nah, kemudian jadi dosen juga akhirnya. Betul, kan. Ya. Nah,
kan sekarang Agus tuh teman-teman sebagai informasi, Agus sekarang adalah MC paling kondang se-Gorontalo. Ya, jadi Agus kondang banget. Jadi kayaknya kalau saya lihat dari berbagai uploadnya Agus di sosial media, itu kayaknya berbagai acara sudah pernah Agus yang jadi MC. Dari kawinan, peresmian ini itu, ya kan, acara-acara presiden dan lain-lain itu Agus udah pernah semua gitu. Jadi meskipun di Gorontalo, tapi kalibernya udah nasional banget gitu kan. Nah, terus jadi MC itu sebenarnya apa tuh yang bikin, atau mungkin pertama kali di mana jadi MC yang dibayar? Di Jogja. Kan saya kuliah di Jogja, Grace. Iya kan. Saya ingat banget, saya nggak bakalan lupa, itu adalah memang saya nge-MC acara kecil-kecilan, tapi lebih ke saya memanfaatkan itu untuk nggak dibayar awalnya gitu ya. Lebih ke itu kayak latihan gitu ya. Tapi secara profesional memang akhirnya saya di Jogja waktu itu nge-MC acara Sweet 17. Jadi ada anak tetangga kosan saya, dia bikin acara Sweet 17 dan dia butuh MC, dan ya akhirnya saya nge-MC gitu kan. Dan waktu itu karena tetangga, saya nggak mikir mau dibayar gitu loh. Saya nggak mikir mau dibayar gitu. Tapi besoknya tetangga saya itu datang ngasih amplop gitu kan. Dia bilang, ini loh bayaran kapan. Oh, saya dibayar. Jadi itu adalah momen pertama kali saya nge-MC dan dibayar itu di Jogja. Menyenangkan banget. Oke, kalau yang sampai akhirnya jadi profesi, itu apa turning point-nya yang akhirnya MC itu jadi profesinya Agus sampai sekarang? Ada nggak turning point gitu? Jadi atau proses aja? Memang kalau dibilang proses dan segala sesuatu itu, saya menyatakan bahwa saya sebagai profesi karena pada saat itu saya udah memikirkan everything yang saya gunakan gitu loh. Jadi yang saya akan pakai paketnya gitu. Jadi dan saya tuh well prepare, dan itu sebuah sistem yang saya bangun di dalam diri gitu, yang misalnya gini, kalau nge-MC saya harus ada meeting, iya kan? Saya mau ada meeting, kemudian dari meeting itu saya harus mendengarkan maunya klien, kemudian saya sharing secara ilmu yang kita dapatkan dulu sama Charles Bonar Sirait gitu. Saya kasih sharing dan semuanya. Kemudian saya akan mencoba komit untuk to be on time. Pada saat running acara, saya selalu bilang sama klien, kalau saya sudah mulai acara, Bapak Ibu tenang saja, everything in my hand, dan I will do my best gitu. Jadi mereka tuh senang gitu, sehingga seiring dengan berkembangnya zaman, status yang Grace bilang tadi itu mereka yang bilang gitu loh. Oh ini MC profesional, oh ini MC mahal, oh MC kondang dan lain-lain. Itu ngalir dengan sendirinya gitu loh. Tapi Agus pasti menyadari bahwa kita dijuluki atau mendapat penghargaan seperti itu karena memang kita juga kita sudah membentuk itu. Nggak kebetulan gitu loh, ya kan? Kalau orang kadang-kadang suka nganggep, wah enak banget ya dia jadi MC kondang gitu. Dia nggak lihat kita itu prepare semuanya, ya nggak? Betul. Jadi nggak ada, kalau menurut saya nggak ada sesuatu yang kita langsung dapet gitu loh. Kita tuh harus melakukan sesuatu kalau bisa berbeda dari orang lain. Betul, berbeda dan ibaratnya tuh kita tuh ada kayak branding tersendiri. Saya kasih contoh nih Grace, minggu lalu saya tuh baru nge-MC nih kan anaknya Pak Wali Kota, iya kan? Jadi setiap kali meeting, ada 2 kali meeting saya hadir, dan pada saat itu juga Pak Wali Kota tuh mau hadir gitu di meeting. Tapi begitu Pak Wali Kota ngelihat saya ada di situ, beliau langsung bilang gini, udah deh saya nggak usah hadir, udah ada Agus di situ, dia udah tahu kok. So, saya tuh jadi dan itu memang saya mau siapapun klien saya gitu. Saya tetap harus tampil yang terbaik, saya tetap harus memberikan yang terbaik, saya tetap memberikan kenyamanan bagi klien saya gitu. You can imagine apalagi nge-MC wedding ya. Nge-MC wedding itu kan kita salah aja itu kan fatalnya bagi yang punya acara, dan saya punya tanggung jawab untuk bikin klien saya itu duduk manis, tenang, dan everything's going well gitu. Jadi memang tanggung jawab MC itu berat gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar
pajangan di depan. Oh, salah banget. MC itu yang ngatur semuanya. Even ada yang kacau-kacau, MC harus bisa handle, ya kan? Betul, nggak boleh kelihatan panik atau... Betul. Ya. Gus, ini kan ya MC itu kan satu, kamu kan berarti menjadi seorang profesional, di mana kamu mengatur diri kamu dan kemudian juga apa namanya menjadikan bagian suksesnya acara orang lain, ya kan? Betul. Itu adalah tugasnya si MC nih. Nah, ketika kamu sudah menjadi terkenal gitu ya, apa namanya orang sudah tahu kualitas kamu. Itu pasti kan kalau orang yang kreatif itu biasanya nggak cukup sampai di situ. Nah, itu kamu melakukan apa tuh, Gus? Ketika kamu jadi MC, apa peluang atau apa ya yang kamu lihat di luar kemapanan kamu sebagai MC? Saya tuh biasanya tuh kalau suatu nge-MC suatu event gitu ya. Kalau yang paling simpel saya wedding ya. Wedding itu saya biasa terlibat di meeting itu, klien itu selalu minta pendapat gitu loh. Ini bagusnya acaranya dibikin seperti apa, ini misalnya pengantinnya nanti masuknya seperti apa, nanti orang tuanya posisinya seperti apa, nanti pada saat makan nanti gimana, kemudian misalnya ada potong kue, ada suap-suapan, ada sungkeman misalnya kalau ada tanda tersendiri. Saya biasanya tuh memberikan masukan gitu. Saya bersyukur, saya punya beberapa teman, yang misalnya saya pernah menghadiri nikahan teman saya di Jawa, atau saya pernah nge-MC wedding teman saya di Bali misalnya, atau saya pernah di-handle oleh I.O. seperti Ari Tulang waktu launching buku di Jakarta gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu saya coba sharing gitu loh. Apabila dia suatu acara, saya akan sharing ke klien. Apabila dia menyangkut preparation, saya akan sharing ke WO. Ya, atau wedding organizer di sini gitu, sehingga saya tetap ingin memberikan sesuatu yang beda pada saat saya nge-MC gitu loh. Jadi harus ada sesuatu yang beda gitu, dan mungkin itu adalah bagian-bagian saya untuk akhirnya orang lihat gitu bahwa oh ya kalau saya yang MC gitu selalu aja juga saya is not only MC gitu, tapi saya memberikan masukan, memberikan saran lah untuk acara itu menjadi lebih wow gitu, seperti itu. Oke. Nah itu apakah Agus juga menjadi event organizer gitu? Dulu saya pernah bikin, Grace. Sebetulnya ya, dengan Agus biasa juga kasih masukan ke I.O. atau WO, itu kan sama juga sebetulnya sudah ada posisi event organizer di situ gitu. Dulu saya punya I.O. Grace, jadi saya sempat bikin I.O. Saya sempat bikin I.O. dan memang ada beberapa klien saya tuh yang sangat puas banget. Tapi memang kalau saya bikin I.O. suatu acara itu, everything itu kita yang handle gitu loh. Jadi saya ada berapa kali lah klien gitu yang mereka merasa senang banget karena mereka tuh duduk manis. Bahkan jemput kebetulan tukang make up dari hotel ke gedung, arrange semuanya itu saya yang handle gitu. Maksudnya tim saya gitu loh. Tapi ternyata Grace, pada saat yang bersamaan, saya MC juga. You can imagine, saya nge-MC, saya kayak floor director, saya lirik kiri kanan, terus saya bilang, aduh nanti capeknya gitu kan. Tapi akhirnya saya ibaratnya gini lah, udah deh kalau misalnya ada klien yang pengen saya IO-in gitu, tapi memang saya nggak sanggup lagi, saya akan recommended satu IO, kemudian saya akan mencoba untuk memberikan yang terbaik nanti seperti ini loh, seperti ini. Dan alhamdulillah saya sering ketemu dengan I.O. yang mereka mau mendengar gitu loh, karena tujuan kita baik kan untuk mensukseskan event itu gitu. Betul. Oke, ya. Nah, itu teman-teman kita udah dengarkan ya dari dari seorang profesional MC Agus Lahinta. Nah, kemudian fast forward kita ke Agus yang saya lihat berubah menjadi fashion designer atau fashion fashion creative apa director, kamu sebut? Creative director lah. Oke, creative director. Jadi dia not really designer, tapi dia creative director. Dan sampai udah ikutan juga Indonesia Fashion Week, kemudian juga udah ikutan New York Fashion Week di New York, Amerika Serikat. Nah itu kan nggak gampang juga gitu ya. Nah, tolong ceritain dong Gus tentang Karawo itu sendiri, rumah Karawo yang kamu bentuk gitu. Betul.
Sebenarnya ini Grace berawal dari tahun 2010, saya tuh menang salah satu kompetisi yang diadain oleh detik.com. Jalan-jalan gratis keliling Indonesia, gitu ya. Nah, disitulah saya mengenal Indonesia. Kemudian saya jadi suka jalan-jalan. Ya, kan? Jadi suka jalan-jalan. Satu hal yang membekas banget pada saat saya jalan-jalan, saya selalu mengoleh-olehin diri saya kain daerah yang saya kunjungi. Iya kan? Itu sebagai bukti bahwa saya udah pernah ke sini loh. Ini buktinya saya punya kainnya gitu kan dan lain-lain. Yeah. Dan ternyata begitu saya pulang dari jalan-jalan itu tadi, saya baru sadar. Itu ke 34 provinsi ya? Iya, kecuali Papua. Kecuali Papua gitu kan. Begitu saya pulang, Grace, saya tuh baru sadar saya nggak punya kain Gorontalo, Karao. Itu kayak tamparan banget gitu kan, kayak tamparan banget. Waktu itu kamu di mana? Waktu itu kamu lagi di Jogja? No, di Gorontalo. Saya udah di Gorontalo, Grace. Oke. Kenapa saya nggak punya, Grace, dan kenapa saya nggak tertarik? Karena pada saat itu kain Karao itu tuh nggak ada yang sesuai dengan selera saya. Sehingga kenapa saya akhirnya nggak pernah punya, karena ya udah deh itu kayak gitu dok. Bahannya nggak bagus, motifnya nggak bagus, coraknya nggak bagus, istilahnya itu nggak gue banget gitu loh. Sehingga itu memang mungkin menjadi alasan kenapa saya nggak punya gitu loh. Ya. Tapi akhirnya saya tuh kayak merasa begini bahwa lu tuh orang Gorontalo tapi kok lu nggak punya gitu kan. Saya kayak personal saya malu gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk hunting. Jadi ibaratnya gini, di antara yang nggak sesuai dengan selera saya pasti ada dong yang nyangkut lah di di hati saya gitu kan, dapatlah gitu. Begitu saya jejerin, ini juga tetap nggak bagus gitu kan. Nah disitulah saya dapat ide, Grace. Gimana kalau kain Karao ini saya padukan dengan kain-kain yang saya tadi hasil jalan-jalan itu. Dari batik, songket, ada tenun, ada ikat, ada dari NTT, dari Bali, dari mana itu. Kemudian masuklah di situ saya kebetulan punya tukang jahit langganan. Saya bilang, sama dong dijahitin baju nih Karao. Tapi ini dipadukan sama kain ini, pada bagian sini dikerah, di apalah gitu. Pokoknya saya mix lah seperti itu. Dan akhirnya saya pakai gitu kan. Saya pakai waktu itu untuk MC. Rata-rata untuk MC yang kalau saya nggak pakai jas. Ya kan? Nah, pada saat itu, setiap saya posting, itu orang tuh selalu nanya gitu, kok ini Karao? Karonya kok bagus banget gitu. Kalau teman-teman yang dari luar Gorontalo itu mereka selalu komen, ih batiknya Bang Agus bagus gitu loh. Atau kalau orang-orang Gorontalo yang tahu Karao, mereka akan bertanya begini, ini tuh Karao sambil come closer to me dan melihat ini tuh Karao different with others gitu loh. Terus akhirnya saking banyaknya dan lain-lain yang amazed gitu, tiba-tiba saya ingat banget tahun 2014 awal gitu, ada orang yang minta dibikinin baju sama saya. Saya bilang, wow, saya bukan desainer, saya bukan tukang bikin baju, ya kan? Terus kebetulan waktu itu kan saya punya banyak teman-teman desainer, saya recommended lah ke teman-teman saya itu gitu kan, karena emang saya bukan gitu kan. Terus ada beberapa yang minta datang dan bikin, tapi saya ketemu ada satu bapak gitu yang dia tuh pengen saya yang buatin. Dan dia mau minta dibikinin 5. Gitu. Wow. Disitulah saya galau. Ini pejabat atau pengusaha? Waktu mantan pejabat, tapi dia orang kaya di Gorontalo. Orang kaya di Gorontalo. Saya bilang, waduh ini gimana nih? Nah, waktu itu saya mulai galau dan saya hanya berpikir gini, mau tahu nggak alasan kenapa saya nggak mau terima itu? Alasannya, waktu itu kan saya punya pekerjaan lumayan banyak, Grace. Saya dosen, saya MC, penyiar radio, penyiar TV. Saya waktu itu juga salah satu manajer tempat kursus. Jadi ada tempat kursus yang punya native, saya manajernya. You can imagine I have 5 jobs. Kemudian muncul satu as a designer. Wow, nanti orang bilang, lu maruk banget gitu kan. Dan saya menghindari hal itu. Akhirnya, tapi saya pikir-pikir, kalau lu nggak mau jadi desainer, you nggak bisa nolak jadi businessman. Ya nggak? Betul. Betul. Atas dasar menjadi businessman itu,
maka itu saya penuhi, saya ambil, gitu kan. Jadi bisnis pertama kamu dong ya? Iya, oh no. Sebelumnya saya punya itu. Jadi di samping saya manajer tempat kursus bahasa Inggris, saya bikin public speaking, sekolah public speaking. Tahun 2012 sampai 2014 itu. Saya bikin itu gitu. Ya akhirnya begitu jadi saya set, dan saya waktu memang starting pertama kali Grace, saya udah langsung komit untuk saya target market saya itu menengah ke atas. Ya kan? Jadi harganya memang harga yang mahal gitu ya? Mahal gitu ya. Tujuannya sih sebenarnya karena pada saat itu kain Karao Gorontalo itu Grace, itu identik dengan orang-orang pinggiran yang pakai, orang biasa, sehingga image-nya melekat kan. Suatu produk apabila dia melekat ke orang tertentu, dia akan mengikuti kelasnya di orang itu. Betul. Maka begitu saya masuk, saya nggak mau main, saya nggak mau main di level itu. Saya akan mengejar level menengah ke atas agar supaya dia bisa naik juga gitu. Betul. Dan progres ini yang saya lakukan. Dan ya akhirnya berjalan dengan sendirinya. Selama 6 bulan saya bikin brand saya Rumah Karao, orang nggak tahu kalau itu punya saya. Orang nggak tahu. Karena memang saya pinter banget. Nge-brandingnya pun kalau misalnya saya lagi pakai baju itu, saya akan tulis di captionnya, thanks to Rumah Karao udah endorse baju ini. Padahal itu punya saya. Jadi branding strategi yang saya gunakan seperti itu. Sehingga orang itu punya siapa sih? Ini punya siapa? Gitu. Karena saya nyembunyiin itu tadi. Betul. Akhirnya karena orang-orang udah nanya dan lain-lain, akhirnya saya mulai muncullah di permukaan dengan bikin Rumah Karao by Agus Lahinta. Kurang lebih ya, jadi teman-teman bisa dicek nanti di Rumah Karao, ada Instagramnya, atau juga ke Agus__ itu di Instagramnya Agus. Bisa dilihat di Instagram saya juga untuk bisa lihat Instagramnya Agus apa gitu ya. Nah, memang unik kalau saya lihat desainnya yang Agus punyanya Agus gitu ya, Rumah Karao itu unik-unik gitu, dan kesannya tuh kayak stylish banget, fashionable gitu. Jadi nggak yang kayak yang deso gitu kan ya, kalau orang ya betul, kan kalau yang kelihatan kayak aduh kok yang tadi itu Agus bilang itu biasanya orang-orang di pinggiran atau apa gitu, tapi sekarang sudah terangkat, terbukti dari desainnya yang keren-keren gitu ya. Dan juga ada lainnya ada dua ya. Ada anak muda kalau nggak salah ya. Betul. Iya. Jadi memang menarik juga sih. Saya memang sengaja bikin juga untuk segmen anak muda, tapi ternyata karena segmen saya udah menengah ke atas gitu, tetap yang jualan yang menengah ke atas itu yang terjual banyak gitu. Bahkan anak muda itu rela, mereka harus nabung untuk beli itu gitu. Jadi ya akhirnya ya udah saya iya gitu kan. Dan ya saya membangun branding Rumah Karao, dan memang puncaknya waktu ke New York itu Grace. Itu benar-benar. Ya, itu gimana tuh? Tolong ceritain, mungkin teman-teman ada yang belum tahu kenapa Agus kok bisa-bisanya sampai ke kalau nggak salah New York dulu baru Indonesia ya Fashion Week-nya. Indonesia Fashion Week, saya pertama kali ikut Indonesia Fashion Week kan tahun 2017 gitu ya. Nah 2017 bulan Februari, Grace nonton ya waktu itu, thank you. Kemudian pada saat yang bersamaan, karena di Indonesia Fashion Week itu saya sudah kenal salah seorang desainer yang punya link dengan semacam produser di Amerika, yang ibaratnya tuh mereka punya link ke event-event di Amerika gitu ya. Kemudian pada saat itu kita udah sounding gitu, boleh nggak kita bawa Karao ke sana dan lain-lain. Dan akhirnya setelah Indonesia Fashion Week itu ada musim, itu kan Februari. Nah akhir Februari itu ada event juga, tapi dia tuh yang fall season. Kita kan pasti nggak keburu, akhirnya kita ngejar yang spring, yang akhir tahun gitu. Akhirnya begitu dapat link, dapat dapat sponsor gitu kan, dan akhirnya ya udah kita mulai prepare kurang lebih sekitar 6 bulan gitu. Dan saya bersyukur banget, everything itu runningnya tuh bagus banget gitu loh. Jadi dari saya ikut Indonesia Fashion Week, tawarannya last minute 1 bulan sebelum event gitu kan,
Dan saya tuh berpikir ini tuh gila banget gitu, ikut nyiapin show hanya waktu 1 bulan. Tapi saya pikir kapan lagi gitu loh kalau nggak sekarang gitu kan. Dan setelah Indonesia Fashion Week itu semua akhirnya terbuka gitu sampai ke New York gitu. Oke. Nah, apa yang kamu sejak kamu bisa datang ke New York bukan hanya sekedar liburan tapi memang mempromosikan brand kamu, apa yang kamu dapat dari situ? Apa yang kamu dapat yang bisa jadi bekal kamu di kemudian hari? Grace, sebenarnya saya tampil di New York itu sebenarnya it's not only Agus Lahinta, it's not only Rumah Karao, but it is tentang keinginan warga Gorontalo. Ya. Ya, kalau Grace pernah baca di salah satu postingan saya pada saat setelah saya show gitu. Jadi saya ada foto tuh di backstage. Itu saya tuh nangis sebelum, dan this is Agus Lahinta gitu, dan saya keluar gitu kan. Itu saya tuh nangis gitu. Nangis terharu gitu. Kenapa? Karena ini ada impian seluruh masyarakat Gorontalo, impian pengrajin-pengrajin yang akhirnya mereka tuh melihat hasil karya perempuan-perempuan di desa-desa di Gorontalo itu ditampilkan di ajang fashion show terbesar di dunia. Dan apa yang saya dapatkan gitu. Jadi setelah saya pulang dari New York, you bisa tahu Grace bahwa rasa percaya diri orang pakai Karao itu naik lebih dari 100%. Pasti, ya. Penjualan saya itu naik more than 100%. Wow. Orang-orang yang pengen beli baju saya, itu tuh ada yang orang mikir, aduh mahal banget. Tapi orang bilang, ya dia kan udah di New York gitu kan. Ada orang bilang. Tapi kan ada orang yang memang, aduh mahal banget, saya nggak keburu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya muncullah usaha-usaha yang mirip punya saya, yang menghandle pasar itu gitu loh. Jadi mereka bikin mirip dengan saya, harganya separuh dari harga saya. Wow. And I'm okay with that gitu loh. I'm okay gitu karena saya nggak boleh. Artinya trendsetter sebetulnya. Iya, saya nggak boleh egois dong bahwa nggak boleh, lu harus beli punya gue gitu kan, nggak boleh kayak gitu gitu. Dan saya bersyukur karena not everyone can come to my boutique gitu kan. Nggak semuanya orang bisa datang ke butik saya dengan ibarat saya mau ini berapa, semua gesek gitu kan. Mereka pasti akan mikir gitu kan. Jadi dan itu efeknya Grace. Dan you can imagine Grace, anak-anak muda yang nggak pernah pakai Karao, saya mau pakai Karaonya Agus Lahinta, atau saya mau pakai Karao gitu. Dan acara-acara ini lucu banget ya Grace. Acara-acara gitu ya. Orang tuh kalau pergi ke acara pasti pakai batik. Ini enggak. Kalau orang yang behave, yang punya uang, mereka datang ke butik saya. Saya mau acara ntar malam, saya mau beli baju gitu kan. Dan mereka mau pakai Karao. Even seragam keluarga itu udah nggak ada lagi batik, brokat, Karao gitu kan. Dan kalau mereka pakai seperti itu Grace, mereka akan hubungin saya. Pak Agus, kita pakai Karao loh. Dan saya akan say thank you even though mereka bukan pakai produk saya, tapi mereka pakai Karao gitu kan. Itu tuh aduh, itu amazing banget bagi saya. Dan itu saya katakan itu ada namanya New York Effect. Jadi itu efek dari New York gitu loh. Akhirnya kebanggaan sampai dengan saat sekarang, Grace. Ya, bagus banget ya. Itu sangat inspiratif dan juga itu pasti menjadi motivasi Agus untuk berbuat untuk lebih baik dan lebih baik lagi di ke depan hari. Dan waktu itu balik lagi ya, kalau nggak salah ya? Balik lagi, iya. Balik lagi. Jadi yang keduanya itu saya balik untuk untuk itu pameran. Jadi ada pameran di salah satu galeri di sana selama 3 bulan. Dan mereka menjual. Jadi waktu yang pertama kita show, kemudian yang kedua kita jualan gitu loh. Jadi produk kita dijual di sana gitu. Dan ini lagi suatu yang out of my expectation before gitu ya, bahwa aduh saya bisa jualan di salah satu galeri di Manhattan lagi. Iya, wow. Ya, jadi itu ya yang saya pelajari bahwa ini juga ya kita harus pandai melihat kesempatan. Ketika kita adalah bisnis, kalau bisnismen bedanya dengan yang lain itu adalah ada kesempatan kita kalau ini kita harus raih gitu. Karena belum tentu kan tahun depan kesempatannya datang lagi ke kita, ya kan? Ya, jadi di situ Agus memperlihatkan
ketika waktu 1 bulan sebelum Indonesia Fashion Week, dia tetap ambil itu kesempatan karena kapan lagi, dan terbukti dari situ kemudian ada New York Fashion Week dan kesempatan-kesempatan lainnya yang semakin terbuka dan bisnisnya juga semakin menanjak gitu. Betul. Nah, Gus, saya lihat kamu tuh juga suka ini ya, apa nge-review makanan apa segala macam. Apakah itu bagian dari bisnis atau gimana? Aduh, Grace, ini kan ya? Iya, sebenarnya ini karena kondisi COVID-19 ya, Grace ya. Kondisi COVID-19 akhirnya kita banyakkan di rumah gitu, dan mungkin ini lebih ke personal CSR gitu ya, personal CSR. Artinya pada saat itu berawal dari ada teman saya yang jualan gitu, jualan makanan, kemudian mereka pengen saya bantu untuk ya endorsean seperti itu, dan akhirnya jadi apa, image itu muncul gitu loh. Image itu muncul, akhirnya saya mencoba untuk lebih ke membantu aja sih, Grace. Jadi saya lebih ke membantu, dan memang dari dulu tuh teman-teman tuh kalau lagi hangout itu mereka sering nanya gitu, mau makan di mana nih? Tanya gue gitu kan. Oh, gue tahu di sini enak dan lain-lain. Akhirnya orang jadi tahu bahwa this is recommended by Agus lah gitu. Akhirnya ya keterusan gitu ya. Iya, jadi ini ya, apa namanya, asetnya Agus yang punya banyak followers, itu jadi Agus bisa berbuat dengan membantu teman-teman yang punya usaha gitu ya. Betul. Dengan mempromosikan di sosial medianya Agus. Betul. Khususnya di stories ya, stories Instagram. Ya. Betul. Nah, Gus, saya lihat juga terakhir-terakhir tuh Agus punya apa sih namanya, souvenir atau apa ya yang jadi souvenir atau apa? Masker mungkin? Bukan masker ya, masker juga, tapi juga kayak Agus tuh kayak ngebungkus-bungkus apa gitu. Itu apa sih? Jadi gini, saya kan punya beberapa klien, Grace, yang pengen mereka tuh misalnya lebih personal gitu ya, lebih personal dalam apa namanya, misalnya mereka pengen ngasih ke siapa gitu, tapi lebih personal. Nah di situ terkadang saya tuh turun langsung gitu. Oh nanti mau ngasih ke ini, kayak itu mungkin ada, saya punya klien yang dia tuh jarang banget datang ke tempat saya, tapi dia pengen ngasih kepada siapa gitu, dan dia tuh udah percaya banget gitu sama saya. Jadi saya udah handle semuanya gitu. Jadi packingnya, ngasih apa namanya greetings cards-nya, bahkan ngirimnya gitu loh. Jadi mungkin seperti jadi saya selalu memberikan ya istilah orang sih service excellent ya, service excellent seperti itu, dan I will do the good lah gitu ya. Dan itu memang juga di rumah Karao, di bisnis saya juga mungkin saya yang apa namanya satu-satunya toko yang apa namanya butik di Gorontalo yang sangat peduli banget sampai ke packingannya, sampai ke packingan sampai paper bag gitu ya. Karena saya banyak belajar gitu ngelihat orang datang ke butik-butik misalnya di Jakarta di mana gitu kan dengan paper bag yang bagus, dan saya mau produk saya juga seperti itu gitu agar supaya brand awareness-nya itu naik gitu loh. Makanya kadang cuman kecil kayak masker itu kan cuman kecil, tapi saya bisa bikin dia boxnya itu yang sangat eksklusif gitu. Keren gitu ya. And I love to do that. Nah itu Agus punya partner atau gimana Gus? Apakah ada partner? Kemudian gimana? Apakah kalau ada bisnis seperti ini sistemnya apa Gus? Apakah outsource atau Agus handle semua menjadi karyawan atau itu project base atau gimana model bisnisnya? Kalau partner itu mungkin kalau untuk kayak penyediaan apa namanya bahan-bahannya gitu saya punya gitu ya. Saya punya gitu kayak di Jakarta itu kan saya nge-restock bahan-bahan untuk kain Karao itu dari Jakarta semua gitu ya. Tapi kalau kayak untuk bahkan untuk kemasan-kemasan pun saya ya karena saya harus memesan dalam jumlah yang sangat banyak ya, minimal 1.000, maka saya harus juga misalnya ada teman saya yang punya bisnis seperti itu di Jogja, saya dari sana juga. Tapi kalau untuk yang level-level kecil di sini ada, tapi saya lebih ke apa namanya? Biasanya saya langsung datang supervise langsung, saya sampaikan keinginan saya, standar saya dan lain-lain. Kayak ada juga beberapa bahan yang untuk produk-produk saya gitu ada di sini yang saya sudah cek dan dan akhirnya itu yang apa namanya kayak kerjasama. Tapi selebihnya kalau untuk yang di level di manajemen saya sendiri, saya punya karyawan-karyawan sih yang langsung mengeksekusi dan bertanggung jawab untuk itu.
Oke. Nah sekarang ini currently maupun apa in the near future itu apa Gus yang Agus sedang dan akan lakukan untuk ke depan dan masa sekarang ini apa yang Agus lakukan gitu? Oke, Grace, sebenarnya saya tuh per tahun 2020 saya tuh sudah fokus. Jadi kalau Grace lihat my journey since 2017 sampai dengan 2019 itu tuh kemana-mana, ke ikut apa ya, kayak gitu kan, kayak gitu. Ya. Dan ya saya bersyukur saya mendapatkan satu brandingnya bagus, kemudian kesempatan, peluang, networking gitu bagus semuanya gitu. Tapi ternyata saya melihat ini seperti ini Grace, bahwa ada PR besar bagi saya sebagai pelaku orang yang berada di mengelola Karao ini, yang bagaimana saya punya tanggung jawab. Lu tuh udah kemana-mana, lu udah terbang kemana-mana, you have to carry out about the craftswoman, you have to be carry out about your employee, you have to be carry out about what is that, about anak-anak tuh harus tahu Karao dan lain-lain gitu ya. Akhirnya saya udah memutuskan bahwa tahun 2020 tanggung jawab sosial ya ini ya. Betul. Dan sekali lagi saya kan sudah waktu saya ke New Zealand saya melihat ada sesuatu yang ibaratnya enak banget nih saya implementasikan di rumah Karao. Nah, saya sudah merencanakan sebenarnya setelah Lebaran saya akan membangun rumah Karao bangunannya yang di situ including ada orang bisa melihat pengrajin sambil mengerjakan itu, ada bagian produksi, ada small classroom yang orang bisa belajar, ada mini museum, minimal dia akan bercerita tentang sejarah 6 tahun rumah Karao. Ini loh yang saya pernah tampilkan di sini, bla bla dan seterusnya. Tapi ternyata Maret kita dapat COVID, so semua itu harus pending karena budgetnya harus saya untuk operasional dan lain-lain. Tapi ini akan saya eksekusi insya Allah akhir tahun ini, Grace. Nah, itu tujuannya itu tadi gitu. Saya menginginkan bahwa ketika ada orang datang ke rumah Karao, mereka akan mendapatkan whole package. Mereka akan mendapatkan pengetahuan tentang Karao. Mereka akan bisa juga belajar sedikit-sedikit gitu. Dan mereka bisa melihat sejarah perjalanan itu semua. Dan itu saya pikir ini akan menjadi destinasi wisata. Oh ya, legacy juga. Legacy juga gitu. Dan saya bisa katakan seperti ini, Grace. Kalau dulu saya terbang kemana-mana untuk memperkenalkan Karao dan akhirnya Karao terkenal dan saya juga terkenal, saya pengen saya di sini saja, di Gorontalo saja, but I do a little bit things, kemudian dari situ itu menjadi terkenal gitu. Ya kan? Jadi lebih ke membumi lah istilahnya, Grace, seperti itu. Itu bagus banget Gus, karena saya juga saya berbicara di berbagai forum internasional tentang humanitarian leadership, di mana kita sebagai pemimpin gitu ya, sebagai pemimpin dimanapun kita berada, bukan berarti harus menjadi seorang yang kaya, tidak. Betul. Tapi sebagai leader kita itu harus punya hati seperti orang yang bergerak di dalam bidang humanitarian. Di satu sisi, kita ada profit. Memang kita targetnya adalah profit. Pasti, di mana-mana pengusaha. Betul. Tetapi, bagi pengusaha, kita harus beyond that. Gitu. Jadi, kita harus beyond profit and growth. Jadi, meskipun kita ada profit, kita ada growth, tapi harus ada beyond that. Kita mau bikin apa? Ya kan? Itu sudah Agus lakukan. Sudah Agus pikirkan dan mulai lakukan gitu. Dan itu amazing. Karena nggak semua orang itu seperti itu. Ada yang seneng ngumpulin duit hanya untuk dirinya dan keluarganya, lupa bahwa ada tanggung jawab sosial. Gitu kan? Betul untuk orang lain. I admire you karena punya jiwa seperti itu gitu ya. Nggak semua orang punya. Dan itu bagus banget. Nah Gus, karena kita waktunya nih terbatas banget gitu ya. Kira-kira nih kalau orang tadi pasti saya yakin banget dari sekian hampir 1 jam ini kita ngobrol. Agus itu kan punya mau yang terbaik terus gitu ya. Nah, betul. Dan memang harus seperti itu. Memang kan kita harus menjadi yang terbaik. Nah, untuk menjadi yang terbaik itu the best version of you gitu ya, versi terbaik dirimu.
itu apa yang kamu lakukan? Untuk bisa seperti itu apa? Apakah ada rutinitas atau apa yang bisa orang pelajari untuk jadi the best patient? Ada orang yang mengatakan seperti ini, Grace, ya, bahwa kalau orang yang pengen yang terbaik, orang pengen sukses gitu, bahwa dia akan sangat kurang waktu tidurnya. Iya kan? Dia akan kurang waktu tidurnya. Banyak yang suka bilang gitu. Iya. Dan saya finally tahu itu setelah saya melakoni gitu loh. Karena saya ingat banget, saya pernah di waktu itu ada teman saya, dia juga punya bisnis gitu. Dia punya bisnis di sini sangat terkenal gitu. Tiba-tiba dia WhatsApp saya jam 2 lewat tengah malam. Terus dia kaget. Loh, Kak Agus masih bangun? Saya bilang, kalau saya sudah tidur, berarti waktu saya untuk memikirkan bisnis saya itu terbatas gitu loh. Orang sukses itu orang yang waktu tidurnya itu sedikit daripada waktu terjaganya gitu. Dan itu yang saya lakukan, Grace. Akhirnya gini, dan secara simpel pada saat orang akan menanyakan, lu kok sukses banget, bla 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 dan seterusnya. Saya bilang, no, saya tuh sebenarnya biasa aja gitu loh. Mungkin kalian juga bisa jadi seperti saya. Cuman apa yang saya lakukan, kalau kalian melakukan 1 kali, saya melakukan 2-3 kali gitu. Sehingga saya mendapatkan lebih dari apa yang saya lakukan gitu. Jadi mungkin the best of me that I did gitu loh. Saya selalu melihat orang, kalau dia hanya melakukan 1 kali, saya akan melakukan 3 kali atau lebih. Maka secara hukum alam, bahwa iyalah lu kerja lebih, maka you akan dapat yang lebih juga. Membangun rumah karo juga seperti itu, Grace, yang saya lakukan. Jadi pada saat orang jadi orang baru berpikir bagian ini, saya udah berpikir apa yang akan saya keluarkan pada 6 bulan kemudian, pada 1 tahun kemudian gitu loh. Jadi ya itu tadi, beyond itu yang saya lakukan. You keep doing beyond the extra mile, ya kan? Jadi selalu melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya. Mungkin orang cukup nih prepare biasanya berapa lama sih? Sejam 2 jam, oke. Mungkin Agus bisa 5-6 jam atau berapa hari sebelumnya sudah prepare, ya kan? Kayak gitu. Iya. Ya, gitu. Nah, itu memang salah satu kunci sukses tuh di situ. Memang kita sebetulnya banyak melakukan hal-hal untuk prepare karena memang itu yang akhirnya hasilnya itu memang jauh lebih baik nantinya dibandingkan dengan rata-rata orang. Oke, jadi itu ya yang menjadi salah satu rahasia suksesnya Agus Lahinta itu adalah selalu go beyond the extra mile, selalu melakukan hal yang di luar rata-rata gitu kan. Oke, Gus, salah satu juga yang menjadi orang-orang sukses, kebiasaan orang-orang sukses itu adalah membaca gitu ya. Membaca itu kalau sekarang itu nggak hanya dari buku sih, bisa dari internet dan lain-lain gitu. Nah, itu Agus bisa nggak kasih mungkin share beberapa buku yang menjadi favorit Agus? Itu bisa buku yang cuman nyantai, mungkin buku sekedar fiction gitu ya, atau buku self improvement atau apa, mungkin Agus bisa share. Ya, jadi saya tuh punya saya memang suka baca juga, Grace, tapi ada 3 buku yang saya suka banget dan itu saya bisa baca berulang-ulang. Jadi saya ingat banget, saya punya 3 buku. Buku ini yang pertama ini Berani Gagal, Grace. Berani Gagal. You know what? Ini buku tuh hadiah dari teman saya. Jadi waktu saya kuliah, teman saya tuh ngasih hadiah ini sama saya. Ini kurang lebih 20 tahun lalu, Grace. Dia ngasih ke saya. Dan buku ini begitu saya baca semuanya, ini kan bercerita tentang orang yang doing something, kemudian kalau dia tuh gagal, dia harus dia melakukan sesuatu, dia harus prepare for the fail gitu loh. Dia harus prepare for the fail. Kenapa? Karena kita nggak bisa nyangka bahwa itu akan akan running well. Jadi dan akhirnya ini di samping pada saat saya menjadi seorang penyiar radio, ini bawaan saya. Bisa diinformasikan nggak pengarangnya siapa? Buku ini karya dari Billy Lim. Billy Lim ini adalah di buku ini dia orang Singapura yang sukses. Oke, ini Billy Lim gitu. Ini sebenarnya buku judul aslinya adalah Dare to Fail. Dare to Fail. Jadi ini tuh banyak kata-kata yang akhirnya kayak menyemangati saya. Saya bersyukur di tahun 2000 saya mengenal buku ini sehingga saya udah punya landasan tuh. Landasan untuk kalau lu gagal berarti ini ada part of your journey yang you harus lalui. Sehingga saya tuh punya kayak filosofi di dalam hidup saya. Saya tuh suka banget menghadapi kalau orang lihat itu adalah kendala, tapi saya rubah menjadi tantangan gitu loh. Kalau kendala kita hindari, tantangan kita harus lalui.
Dan membangun bisnis itu saya banyak sekali belajar dari buku ini. Pada saat saya misalnya gagal atau apa gitu, saya bilang, oke, ini adalah step one dari mungkin apa namanya 1,000 step that you will face in the future gitu. Buku ini saya suka banget gitu ya, dan ya apa namanya, saya hanya sekali minjamin buku ini sama bos saya, bos di radio gitu, karena dia tuh amazed tiap kalau dengar saya siaran tuh, kok kata-katanya bagus banget, apa yang disampaikan bagus banget, ternyata dari buku ini gitu loh. Kemudian buku yang kedua, saya tuh suka baca buku autobiografi Grace. Karena saya suka banget itu belajar dari orang. Saya juga suka. Dan yang buku autobiografi pertama itu adalah ini, Gobel. Ini bapaknya Pak Rahmat Gobel. Ya, bapaknya Pak Rahmat Gobel. Dan ini saya dikasih langsung sama Pak Rahmat Gobel tahun 98. Tahun 98 buku ini. Dan ini ya karena Pak Gobel ini dari Gorontalo, jadi bagaimana perjuangan dia, kemudian dia datang ke Jakarta untuk merubah karirnya dan lain-lain, dan dia sukses gitu ya. Ini saya suka banget dan saya sering baca berulang-ulang. Kemudian biografi yang kedua adalah Uno. Uno ini bapaknya Sandiaga Uno. Bapaknya Sandiaga Uno. Kebetulan waktu launching buku ini saya nge-MC di Jakarta. Wow. Iya, saya diminta nge-MC launching buku ini gitu. Dan buku ini juga sosok bapaknya Sandiaga Uno itu bagaimana cara dia membesarkan anak-anaknya, kemudian dari dia kecil dan lain-lain gitu. Ini dia dijual merubah. online nggak ya? Kalau Gobel saya udah baca. Oh iya. Yang kalau ini ada sih di Gramedia. Ini bagus banget nih buku ini gitu, dan ya karena saya suka buku biografi gitu, dan saya selalu belajar dari tokoh-tokoh yang saya baca. Banyak buku-buku kayak Steve Jobs dan lain-lain itu juga saya suka baca, tapi 3 buku ini yang menurut saya tuh yang ibaratnya menginspirasi saya, perjalanan pekerjaan dan lain-lain. Ya, itu menarik banget ya tadi tentang yang dare to fail itu, berani untuk gagal. Betul, berani gagal. Itu menarik karena orang seringkali menganggap bahwa kegagalan itu adalah lawan dari kesuksesan. Padahal sebetulnya kegagalan adalah bagian dari kesuksesan kita, ya kan? Jadi kita pernah gagal dan lain-lain itu sebetulnya adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan itu sendiri. Dan juga belajar dari tokoh-tokoh itu sangat baik sih. Itu sangat baik karena kita bisa termotivasi, ya kan? Kita dapat ilmu, dapat penguatan, dapat bahkan ilham karena baca buku-buku orang-orang yang terkenal ya, yang sudah sukses gitu. Oke, Gus. Sebagai sebagai orang yang sudah menjalani sekian tahun, udah pernah menjadi dan sampai sekarang menjadi profesional MC, kemudian sekarang juga menjadi pengusaha dengan Rumah Karawo, yang nantinya bahkan mimpinya Agus selain bisnisnya juga jalan, tapi juga bisa punya impact untuk community. Artinya ada sisi humanitarian di situ. Kira-kira Agus bisa pesan-pesan untuk yang terakhir nih ya, untuk sebelum kita tutup acara ini, ada nggak pesan untuk teman-teman yang baru pengen jadi pengusaha? Oke, sebenarnya saya pernah gitu ya, dan sekarang juga saya sering banget sharing gitu. Sebenarnya kalau pengen jadi pengusaha itu yang pertama itu Grace, berani bermimpi. Ya. Berani bermimpi gitu ya. Itu aja gitu modalnya gitu. Dan apa yang saya lakukan di Rumah Karawo dan di pekerjaan-pekerjaan saya yang lain itu saya awali dengan mimpi gitu ya. Bagaimana saya mempunyai impian untuk misalnya kalau saya punya bisnis, saya bagaimana ini bisa membawa dampak yang baik, it's not only for me, tapi orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Dan saya selalu mengutamakan itu gitu ya. Jadi pada saat saya melakukan bisnis ini, di samping saya ingin mewujudkan mimpi-mimpi itu, saya selalu bersama-sama bagaimana orang-orang yang bekerja dengan saya juga merasakan impact yang sama dengan yang saya rasakan gitu loh. Jadi dan sebisa mungkin yang baik saja mereka rasakan. Saya jarang banget ke karyawan saya itu yang susah-susah itu part of me gitu loh ya. Dan saya yakin dan percaya dan dengan kekuatan lagi. Iya, dengan kekuatan itu akhirnya kita bisa survive, bisa melakukan hal itu dengan lebih maksimal. Intinya itu berani bermimpi, kemudian tidak selalu berpikir bahwa modal itu adalah uang gitu loh.